Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Sinta berjalan melewati lorong gedung perkantoran dengan langkah cepat. Pikirannya kacau balau, hati pun gelisah. Ia baru saja menerima sebuah tawaran pekerjaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Tawaran ini datang dari majikan yang selama ini ia kenal baik, Pak Arman, seorang pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang luas. Namun, ada yang berbeda kali ini. Tawaran tersebut bukan hanya sekadar pekerjaan biasa. Pak Arman mengajukan sebuah posisi yang jauh lebih tinggi, dengan gaji yang lebih besar, fasilitas yang luar biasa, dan tentu saja, tanggung jawab yang jauh lebih besar. Namun, ada satu hal yang membuat Sinta ragu. Meskipun tawaran itu menggiurkan, ada perasaan yang mengganjal di dalam hatinya. Sinta tahu betul bahwa di balik semua kemewahan dan kesuksesan Pak Arman, ada sisi-sisi lain yang tidak selalu bisa ia pahami. Terutama soal hubungan mereka yang sudah lama terjalin sebagai atasan dan bawahan. Apakah ini benar-benar hanya soal pekerjaan? Ataukah ada harapan yang lebih besar dari Pak Arman untuknya? Di ruang kantornya yang sunyi, Sinta duduk di kursi empuk, menatap layar ponselnya yang masih menampilkan pesan terakhir dari Pak Arman. Sinta, saya percaya kamu bisa menjalankan posisi ini dengan sangat baik. Kalau kamu setuju, kita bisa bertemu dan membicarakan lebih lanjut. Begitu isi pesan yang dikirimkan Pak Arman beberapa menit yang lalu. Sinta menghela napas panjang. Tidak ada yang menyangka jika kehidupan profesional bisa begitu rumit. Tawaran ini, yang harusnya menjadi kesempatan emas, malah membuatnya bingung. Di satu sisi, ia ingin menerima tantangan itu, tetapi di sisi lain, ia khawatir tentang apa yang akan terjadi pada hubungan mereka jika ia memilih untuk terus maju. Ia memandang keluar jendela. Pemandangan kota yang padat, hiruk-pikuk orang yang berlalu lalang, semuanya terasa begitu jauh. Ia merasa terasing di dunia yang ia ciptakan sendiri. Sinta telah bekerja di perusahaan Pak Arman selama hampir 5 tahun. Dari awalnya yang hanya sebagai asisten administrasi, kini ia sudah menjadi bagian penting dalam tim. Tetapi, ia tidak bisa menepis kenyataan bahwa meskipun ia sudah sangat profesional, ada perasaan yang lebih dalam yang terus menghantuinya. Apakah ia sudah cukup siap untuk melangkah lebih jauh lagi dalam dunia ini? Ia tahu, posisi yang ditawarkan Pak Arman bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal hubungan pribadi yang lebih kompleks. Sinta selalu merasa ada ketegangan tersendiri antara mereka. Walaupun Pak Arman selalu terlihat profesional dan tidak menunjukkan ketertarikan secara langsung, Sinta merasakan sesuatu yang lebih. Dan itu, sesuatu yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaannya. Kembali ke masa lalu, Sinta teringat pertama kali bertemu dengan Pak Arman. Waktu itu ia baru saja lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Di tengah kecemasannya mencari pekerjaan pertama, ia mendapat informasi tentang lowongan di perusahaan milik Pak Arman. Sinta datang ke wawancara dengan penuh harapan. Meski ia tidak pernah membayangkan bahwa pertemuan itu akan membawa mereka ke jalan yang begitu rumit. Pak Arman bukanlah orang yang mudah ditemui. Sosoknya yang tenang dan selalu memikirkan segala sesuatunya dengan matang membuat Sinta merasa kagum sekaligus tertantang. Ia adalah tipe atasan yang tidak hanya memberikan tugas, tetapi juga selalu terbuka dengan ide-ide baru. Pak Arman sering memberi kesempatan kepada Sinta untuk berbicara, memberikan pendapat, dan ini sangat berbeda dari atasan lain yang pernah ia temui. Namun, meskipun mereka bekerja dengan sangat baik bersama, hubungan mereka selalu terasa ada jarak. Tidak pernah ada pembicaraan pribadi yang lebih dalam. Pak Arman selalu menjaga batasan profesional, dan Sinta menghormati hal itu. Meskipun kadang-kadang ia merasa ada senyum yang lebih panjang saat Pak Arman berbicara dengannya, ia tidak pernah bisa memastikan apa arti semua itu. Hari itu, setelah pertemuan yang penuh kesan, Sinta akhirnya menerima tawaran untuk bergabung dengan perusahaan Pak Arman. Ia bekerja keras,
memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk belajar dan berkembang. Setiap kali ada proyek besar, Pak Arman selalu memberikan kepercayaan kepadanya, dan ia selalu berhasil menjalankannya dengan baik. Namun, semakin lama, semakin besar pula tanggung jawab yang ia rasakan, dan semakin dalam pula perasaan yang ia coba pendam. Kini, dengan tawaran posisi yang lebih tinggi, perasaan itu kembali muncul. Perasaan yang membuat Sinta tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia menyukai pekerjaannya, tetapi apakah ia cukup kuat untuk menghadapi hubungan yang lebih rumit jika ia menerima posisi tersebut? Tugas yang mengikat, perasaan yang membingungkan. Beberapa hari kemudian, Sinta memutuskan untuk bertemu dengan Pak Arman secara langsung. Mereka duduk di ruang rapat perusahaan, sebuah ruang yang sudah sering menjadi tempat pertemuan mereka. Pak Arman memulai percakapan dengan cara yang selalu ia lakukan, tenang dan penuh pertimbangan. "Sinta, aku tahu kamu sudah bekerja dengan sangat baik di sini. Kamu adalah aset yang berharga bagi perusahaan. Itulah sebabnya aku ingin menawarkanmu posisi yang lebih tinggi. Tentu saja, itu akan datang dengan banyak tantangan, dan aku tahu kamu siap untuk itu," ujar Pak Arman dengan nada serius. Sinta mengangguk, mencoba meredakan ketegangan di dadanya. "Terima kasih, Pak Arman, atas kesempatan yang diberikan. Tapi, saya merasa ada banyak hal yang harus dipikirkan." Pak Arman tersenyum tipis, menatap Sinta dengan penuh perhatian. "Aku paham, Sinta.